Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita insyaallah akan kembali membahas ada beberapa pertanyaan yang masuk ke nomor WhatsApp kami. Salah satunya dari seorang hamba Allah dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum, sampaikan sama Habib minta redonya, pernah ngomongin beliau. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiq, barakallahu fiq. Mudah-mudahan yang bertanya ini, yang menuliskan pesan ini, mudah-mudahan antum dan keluarga selalu diberkahi Allah, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan hidayah. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran tidak hanya buat antum, tapi insya Allah buat saya dan buat semua yang sedang menyaksikan, agar kita lebih berhati-hati dalam berkata-kata dan berucap. Karena ingat, apapun yang keluar dari lisan kita itu ada CCTV yang sudah Allah siapkan, dan tidak ada yang terlewatkan. Ada raqib dan atid yang siap mencatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang keluar dari mulut kita, yang kita ucapkan, itu tidak akan terlewatkan dari pantauan raqib dan atid, CCTV yang paling dahsyat yang Allah siapkan untuk kita. Ketika yang keluar dari mulut kita adalah kebaikan, maka yang akan dihasilkan adalah catatan kemuliaan, akan mendatangkan pahala, kebaikan, dan keberkahan serta keselamatan untuk kita di dunia dan di akhirat. Tapi ingat, ketika yang keluar dari mulut kita adalah keburukan, adalah kezaliman, adalah kebohongan, adalah kejahatan, maka yang akan dicatat adalah dosa, kerugian, kehancuran, dan bisa jadi kesialan. Ingat, al-bala muwakkalun bil mantiq. Berapa banyak orang mendapatkan musibah bala itu berawal dari ucapan yang salah dan keliru. Maka hati-hati, kehancuran bisa berawal dari ucapan. Celaka hancur di dunia, terlebih lagi kita akan hancur nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang akan memenuhi neraka, salah satunya penyebabnya adalah tidak pandainya menjaga ucapan atau lisan. Maka berhati-hati dalam berucap. Jaga betul mulut kita. Sebenarnya Allah sudah memberikan sebuah gambaran. Lihat, lisan kita tidak bertulang. Tapi untuk menjaga makhluk benda yang tidak bertulang ini, Allah bentengkan dengan 2 gigi, ditutup lagi dengan bibir. Ini sebagai pesan bahwa lidah itu berbahaya. Meskipun sudah dipagari dengan gigi atas, gigi bawah, sudah ditutup dengan bibir, terkadang masih juga sembarangan dalam berbicara. Maka hati-hati jika ingin selamat dari kehancuran di dunia dan kebinasaan di neraka, salah satunya jaga lisan. Dan ciri-ciri orang yang beriman itu adalah falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman itu salah satunya ciri-cirinya adalah dia selalu berkata yang baik dan benar. Kalau tidak bisa berkata yang baik, minimal dia tampil menjadi makhluk yang diam. Maka ini pesan saya sampaikan kepada semuanya. Kalau kita melihat sesuatu dan kita tidak tahu tentang permasalahannya, daripada kita menambah dosa lalu menghilangkan pahala, lebih baik kita diam. Bila perlu, kita doakan orang yang sudah kita lihat. Contoh, kita lagi nonton TV, tiba-tiba ada berita itu, berita ini. Kita nggak tahu persis tentang permasalahannya. Lebih baik angkat tangan, doakan dia. Ya Allah, berikan kekuatan, hidayah, dan kesabaran dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi saudara saya. Itu akan jauh lebih mulia daripada kita berbicara
tanpa data dan fakta, dan membuat kita menjadi orang-orang yang berdosa di hadapan Allah. Dan buat yang nanya, jangan khawatir, saya al-faqir ila rabbun qadir, saya hamba Allah yang lemah, yang tidak lepas dari khilaf dan salah. Insya Allah saya ridha dan saya maafkan kesalahan antum yang pernah mengribahi saya, yang pernah ngomongin saya. Saya maafkan dan saya ridhai. Dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat antum ke depan dan semuanya untuk lebih berhati-hati ketika kita menggibahi seseorang, membicarakan saudara kita, maka kita sudah berbuat kezaliman. Dan ingat, kezaliman itu adalah kegelapan buat kita sendiri nanti di akhirat. Ittaqidz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kata Nabi, berhati-hatilah dengan kezaliman, karena kezaliman akan menjadi sumber kegelapan bagimu pada hari kiamat. Bayangkan, di dunia saja kita butuh cahaya, butuh lampu yang bisa menyinari dan membantu setiap langkah kita. Apalagi nanti di akhirat, pada hari kiamat kita butuh cahaya yang bisa membimbing kita untuk selamat ketika menyeberang di atas siratal mustaqim. Kita butuh bimbingan cahaya yang bisa menghantarkan kita untuk mudah sampai ke syurga. Kalau seandainya kita digolongkan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat, apa mungkin kita bisa mudah melewati siratal mustaqim? Apa mungkin bisa langkah kita sampai ke syurga? Wallahu a'lam bishawab. Maka teman-teman, jauhkan diri dari segala macam bentuk kezaliman, apalagi kezaliman yang berhubungan dengan manusia. Ingat, dosa kepada manusia tanggung jawabnya lebih berat ketika kita berbuat dosa kepada Allah. Ketika engkau berbuat dosa kepada Allah, engkau cukup bertaubat, dan yakinlah Allah maha menerima taubat sebelum napasmu sampai ke tenggorokan. Sebanyak apapun dosamu, selama engkau mau menundukkan dirimu, menangis di hadapan Allah, mengetuk pintu rahman dan rahimnya, percayalah rahmat Allah lebih dahsyat daripada murkanya. Tapi berhati-hatilah ketika engkau berbuat zalim kepada manusia. Kullu ma yata'allaq bil adamiyin, segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia, maka ingat, tanggung jawabnya berat. Tidak hanya engkau bertobat kepada Allah, tapi engkau harus meminta halal kepada orang yang sedang engkau zalimi. La budda ayyatahallalahum, kata ulama. Engkau harus datang kepadanya, engkau minta dihalalkan. Wa ayyatluba musamahatahum, engkau harus meminta maaf kepada mereka. Itulah bebannya ketika kita berbuat dosa kepada manusia. Makanya ada ulama pernah berkata, kalau seandainya aku meninggal dunia lalu membawa 1000 dosa kepada Allah, itu tidak aku khawatirkan, karena aku yakin Allah maha pengampun. Ampunan Allah lebih luas daripada murkanya dan azabnya. Tapi aku khawatirkan kalau seandainya aku mati tutup mata membawa 1 dosa kepada manusia, ini yang paling mengerikan. Dan boleh jadi ini akan menjadi penghalangku, menjadi penghalang langkahku untuk sampai ke syurganya Allah. Ingat pesan Nabi SAW, man kana lahu madlamatun li akhihi fi ardihi aw syai', barang siapa yang melakukan kezaliman kepada saudaranya yang berhubungan dengan harga dirinya atau kezaliman lainnya, fal yatahallalhu minhul yawm, maka hendaklah dia segera meminta dihalalkan di dunia sebelum datang suatu hari di mana dinar dirham tidak ada nilainya lagi di hadapan Allah, dan hari itu adalah hari kiamat dan pembalasan. Maka mumpung masih di dunia, jangan lupa minta halal kepada orang yang engkau sudah ghibahi, minta maaf dari orang yang sudah engkau bicarakan keburukannya, maka insya Allah Allah akan hapuskan semua kesalahanmu. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, timbul pertanyaan, Habib, apakah kafarah bagi saya ketika saya pernah menggibahi seseorang? Maka Nabi ajarkan kepada kita dalam sebuah hadis, an Anasin radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafaratu
manil tabtahu antastaghfira lahu. Kafarah bagi orang-orang yang berbuat ghibah kepada saudaranya adalah dia hendaklah meminta ampunan terus-menerus kepada Allah buat orang yang sudah dia ghibahi. Maka saran saya kepada teman-teman yang pernah berbuat ghibah kepada saudaranya, maka yang pertama adalah bertobat kepada Allah, menyesali semua kesalahan yang sudah dilakukan dan berjanji tidak akan melakukan itu kembali. Yang kedua, sering-seringlah membacakan istighfar buat orang yang sudah kita ghibahi. Itu kafarahnya. Yang ketiga, kalau sebelumnya kita sering ngomongin kebaikannya, keburukannya, maka sekarang omongi kebaikannya, angkat, gali, dan bicarakan kebaikan orang yang selama ini sudah kita jelekan. Kita bangun lagi harga dirinya yang selama ini sudah kita hancurkan. Yang berikutnya jangan lupa doakan dia agar dia selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah Allah akan hapuskan dosa kita. Dan hati-hati bagi orang-orang yang terus menerus menggibahi orang, terus menerus bangga membicarakan keburukan orang, hati-hati. Boleh jadi Anda akan menjadi orang yang bangkrut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikanmu akan dipindahkan Allah kepada orang yang engkau bicarakan kejelekannya, kepada orang yang engkau gibahi, dan boleh jadi keburukan dia akan dipindahkan Allah kepadamu. Dulu ada sebuah kisah Imam Hasan Al-Basri ketika didatangi oleh salah seorang muridnya Imam. Ada seseorang yang sering membicarakanmu, menggibahimu. Marahkah Imam Hasan mendengar itu? Tidak, dia tersenyum. Oh, alhamdulillah. Kamu tahu di mana rumahnya? Tahu Imam. Kalau begitu hantarkan saya ke rumahnya. Untuk apa Imam? Untuk membalas kebaikannya. Imam, dia berbuat jahat kepadamu, bukan berbuat baik. Nanti kamu akan tahu ceritanya. Sang imam pulang ke rumahnya, dia ambil makanan. Imam, untuk siapa ini? Untuk orang yang menggibahiku. Tambah bingung tuh yang lapor. Lalu dibawa oleh Imam Hasan Al-Basri. Ketika sampai di rumah orang yang suka menggibahinya, Imam Hasan Al-Basri berkata, wahai fulan, terima kasih atas kebaikanmu, karena kamu sering membicarakan aku, dan Allah jadikan kebaikanmu pindah ke rekeningku tanpa aku bersusah payah melakukan kebaikan itu. Dan sebagai tanda terima kasihnya, aku hadiahkan makanan untukmu. Masya Allah. Maka jangan minder yang Allah hadirkan di dunia ini. Diri kita, semua yang ada pada diri kita ada kekurangannya. Jangan minder, bersabarlah dan sekaligus bersyukurlah. Karena boleh jadi semakin banyak kekurangan yang ada pada diri kita, semakin membuat orang mengomentari, menggibahi, membicarakan keburukan kita, maka semakin banyak panen pahala yang akan kita hasilkan nanti di hadapan Allah. Dan jangan sombong dengan kesempurnaan yang mungkin ada pada dirimu. Semakin kau merasa sempurna, semakin membuat engkau akan terjerumus kepada dosa kesombongan. Mudah-mudahan Allah SWT menggolongkan kita menjadi orang-orang yang selalu dalam lindungannya. Allah jaga lisan kita, Allah jaga tangan kita, Allah jaga kaki kita, Allah jaga hati kita, Allah jaga pikiran kita dari segala bentuk kezaliman yang berhubungan dengan manusia. Mudah-mudahan kita diberikan Allah hidayah dan penjagaan, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, tempat saat ini inilah saya sedang berada di kawasan Masjidil Aqsa, seperti apa ceritanya? Palestina. Kita simak sama-sama. Ada sebuah pesan dari